Engkaukah yang kami tunggu-tunggu, atau orang lain yang kami tunggu? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, umat yang ada di gereja maupun yang saat ini sedang memantau siaran ini lewat radio Tiga Raja FM dan lewat multimedia Tiga Raja. Engkaukah yang kami tunggu, atau kami harus tunggu orang lain? Ini pertanyaan dari seorang Yohanes di penjara kepada Yesus lewat utusan-utusannya. Nah, ceritanya begini. Ada dua tokoh yang muncul bersamaan, kurang lebih. Yang pertama muncul adalah Yohanes Pembaptis, tokoh masyarakat yang tampil hebat. Pidato dan khotbahnya menarik massa. Kata-katanya sangat menyentuh. Tindakan-tindakan ajaib, mujizat banyak dia adakan. Banyak orang senang dengan dia dan menjadi pengikut dia. Berjubel lagi. Itu tokoh yang pertama. Tokoh yang kedua, Yesus, juga tokoh muda berbakat, muncul sesudah Yohanes. Seperti Yohanes, dia juga berpidato dan berkhotbah amat sangat menarik. Di sinagoga, orang terhipnotis dengan kata-katanya, memukau. Banyak mujizat, banyak tanda heran yang juga dilakukan oleh Yesus. Dan banyak orang tertarik, lalu menjadi murid Yesus. Nah, perhatikan. Kalau ada dua tokoh yang muncul bersamaan, calon pemimpin, gejala yang sering kita lihat adalah muncul persaingan. Ya, persaingan figur, persaingan program, persaingan penampilan. Kamu lihat di televisi bukan? Calon-calon presiden itu muncul dan masing-masing menampilkan diri sebagai yang number one, the best. Nah, di saat-saat seperti inilah terjadi permainan nakal, saling gencet-menggencet dengan cara yang tidak terpuji. Kelemahan lawan dibeberkan, sementara kelebihan diri sendiri dibesar-besarkan. Ini yang kita lihat di masyarakat, ya. Apa yang kita dengar dalam Injil hari ini amat sangat berbeda, sangat lain. Yohanes Pemandi bermain sangat cantik. Yesus tampil sangat-sangat simpatik. Mari kita lihat. Yohanes dengan amat sangat rendah hati, dia mengirim utusan pergi kepada Yesus untuk tanya, Yesus, kau itu yang kami tunggu-tunggu, kau itu Mesias kah? Atau kami harus menunggu orang lain? Ini pertanyaan bodoh dan sama sekali tidak politis. Itu kan sainganmu. Kenapa kau tanya? Dari segi pamor, Yohanes jelas jatuh. Dia pergi bertanya hal yang sebetulnya tidak perlu. Tetapi itulah Yohanes. Yohanes melakukan hal ini karena apa? Dia tahu dirinya siapa. Yohanes tahu kapasitas pribadinya.
Yohanes tahu kompetensinya. Karena itu dia mengirim muridnya untuk bertanya. Itu tokoh yang pertama. Yang kedua, Yesus. Coba lihat apa yang ditampilkan oleh Yesus. Seharusnya ini timing yang tepat, momen untuk menampilkan diri. Ada pertanyaan dari orang yang sama-sama terkenal. Seharusnya Yesus menjawab begini. Oh, kamu tidak tahu. Saya ini kan Mesias. Saya ini kan turunan Raja Daud. Kamu tidak tahu kah? Kau pulang kasih tahu dia. Yesus tidak melakukan hal ini. Yang Yesus lakukan adalah, kamu pulang ya, dan bilang sama Yohanes, kalau dia mau tahu saya ini siapa, saya adalah dia yang hadir untuk orang yang membutuhkan. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang lumpuh berjalan, orang kusta jadi cair, bahkan orang mati dibangkitkan. Kamu pergi kasih tahu dia. Artinya Yesus mau bilang apa? Yesus tidak mulai dengan sejumlah gelar, pamer titel, pamer gelar, tapi Yesus mengungkapkan karya nyata, karya-karya yang dia buat untuk orang. Sampai di sini harap umat masih mengikuti jalan cerita. Hari ini hari Minggu ketiga Advent, Minggu Gaudete. Kita dapat pesan apa dari Injil yang dibacakan di di hari Minggu Gaudete ini? Hanya satu pesan, dengan dikuatkan dengan beberapa ilustrasi. Pesannya berbunyi, tahu dirilah dan belajarlah rendah hati. Ini nasihat pastor untuk umat paroki katedral. Tahu dirilah dan belajar dari Yohanes Pemandi yang rendah hati. Mungkin ilustrasi membantu kita untuk memahami pesan ini, tahu diri. Saya mulai. Ilustrasi pertama. Ada lowongan untuk jadi kepala kantor. Pemimpin baru, pemimpin daerah baru, dan dia membentuk kabinetnya. Dan ada yang mau dicalonkan untuk menjadi kepala kantor. Engkau ditawari untuk jabatan itu. Padahal, dengar baik-baik, padahal kau baru golongan 3A. Masa dinasmu belum apa-apa. Pengetahuan belum cukup. Keterampilan leadership minim. Hasil karyamu mengambang. Dengar ya, kalau pekerjaan jabatan itu ditawarkan, kau tahu dirilah. Rendah hatilah seperti Yohanes Pemandi. Kenapa? Berikan tempat itu kepada orang lain yang kompeten. Katakan kepada bosmu, saya senang dapat kehormatan ditawarkan jadi kepala kantor. Tetapi sepertinya ada orang lain yang lebih dari saya. Adakah? Adakah? Jarang kita bertemu. Bahkan ada yang rebutan untuk memperoleh jabatan itu, padahal kualitas tidak memenuhi. Itu ilustrasi pertama. Ilustrasi yang kedua. Gelar sarjana menuntut bobot sarjana. Ada brosur
yang beredar di online maupun beredar di kota. Di Timika ini ada. Brosurnya apa? Brosur untuk mendapat gelar. Gelar tidak main-main. Gelar sarjana strata 2, strata 3. Asal saudara punya fulus. Maka terjadilah kau tidak pernah kuliah. Ada di sini. Kau tidak pernah buat penelitian-penelitian. Kau tidak pernah mengadakan kuliah kerja nyata. Kau tidak pernah menyusun sebuah skripsi. Walaupun memang ada jalur-jalurnya. Macam-macam. Kalau kesempatan itu ditawarkan kepadamu, ya hari ini pastormu mau minta, tahu dirilah. Rendah hati seperti Yohanes Pemandik, kenapa? Berikan gelar itu kepada mereka yang memang punya hak untuk mendapat gelar. Meninggalkan keluarga, meninggalkan segala kesibukan, belajar. Penelitian perpustakaan, penelitian lapangan untuk mendapat gelar itu. Dan kau hanya siapkan uang. Tahu diri dong. Jangan menumpuk. Membuat setumpuk orang di masyarakat yang punya gelar nol. Dengan otak nol. Sadarlah. Tahu dirilah. Mari kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Ilustrasi ketiga, ilustrasi terakhir. Yang ini saya mengalami sendiri, jadi saya tahu pasti. Ada tender proyek pekerjaan dana APBD. Kau ikut kegiatan lelang karena kau punya orang dalam, betul toh? Atau karena engkau itu tim sukses dari pimpinan. Akhirnya kau menang tender, tanda kutip. Atau mungkin lebih tepat dikatakan engkau diberi salah satu proyek. Kenyataannya kau tidak punya perusahaan, tidak punya CV, tidak punya PT. Sebagai solusi, kau pinjam nama perusahaan orang lain. Nah, saat pekerjaan mulai on, kau tidak mampu kerja. Selain waktu tidak cukup, karena proyeknya sudah sampai Agustus September, waktu singkat. Selain itu kau tidak punya kompetensi atau kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan semacam itu. Akhirnya apa yang terjadi? Pekerjaan diserahkan kepada orang lain untuk menyelesaikan. Dan kau dibayar oleh orang yang mengambil proyek itu. Karena kau punya jasa menang tender. Ini yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, hari Minggu ketiga Advent ini seruan untukmu, untuk semua pengusaha semacam ini. Tahu dirilah. Rendah hati sama Yohanes Pemandik, kenapa? Berikan pekerjaan itu dari awal kepada orang yang punya kompetensi. Karena dia punya perusahaan, dia punya kemampuan untuk itu. Itu 3 ilustrasi yang nyata ada di tengah-tengah kita, di kota Timika ini. Dan kalau umat Perui Katedral ada yang bermain di sana, pastormu hari Minggu ketiga ini menyapa Anda. Ayolah. Yang terjadi sudahlah terjadi. Mari kita menatap ke depan dan belajar dari Yohanes Pembaptis. Tahu diri dan akui bahwa orang lain lebih dari kau. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita semua dalam menyongsong hari-hari menuju hari raya Natal. Amin. Kita berdiri untuk mengungkapkan iman kepada